Bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat agung. Di dalamnya ada hari-hari besar. 10 hari pertama Zulhijjah, hari Arafah, hari Nahr atau Idul Adha, dan hari-hari Tasyrik. Pada bulan ini, seorang muslim dianjurkan menghidupkan ibadah dengan puasa, doa, zikir, salat, kurban, dan amal syalih. Sunnah pertama adalah memperbanyak amal syalih pada 10 hari pertama Zulhijjah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari-hari yang amal syalih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, "Tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali dengan sesuatu pun. Maka pada 10 hari ini, seorang muslim hendaknya memperbanyak salat sunnah, membaca Al-Quran, sedekah, zikir, istighfar, taubat, dan segala amal kebaikan." Sunnah kedua adalah memperbanyak puasa pada awal Zulhijjah. Diriwayatkan dari sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada 9 hari Zulhijjah, hari Asyura, 3 hari setiap bulan, serta Senin pertama dan Kamis. Maka puasa pada awal Zulhijjah menjadi bagian dari amalan yang dianjurkan selama tidak berpuasa pada hari yang dilarang, yaitu Idul Adha dan hari-hari Tasyrik. Sunnah ketiga adalah menghidupkan hari Arafah dengan puasa bagi yang tidak berhaji. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa hari Arafah, "Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya." Maka bagi orang yang tidak sedang berhaji, puasa Arafah adalah kesempatan besar untuk meraih ampunan Allah. Sunnah keempat adalah memperbanyak doa pada hari Arafah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maka hari Arafah hendaknya diisi dengan doa, tauhid, istighfar, dan pengharapan yang besar kepada Allah. Sunnah kelima adalah tidak berpuasa bagi jamaah haji ketika berada di Arafah. Diriwayatkan dari Ummul Fadl binti Al-Harits radhiyallahu anha bahwa orang-orang ragu apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Arafah ketika beliau berada di Arafah. Maka Ummul Fadl mengirimkan segelas susu kepada beliau, lalu beliau meminumnya. Ini menunjukkan bahwa bagi jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah, tidak berpuasa lebih utama agar kuat berdoa dan beribadah. Sunnah keenam adalah menyembelih kurban pada hari Nahr. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak Adam pada hari Nahr yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya, dan sungguh darahnya telah sampai kepada ridha Allah sebelum jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengannya." Maka kurban adalah ibadah besar yang menunjukkan ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah. Sunnah ketujuh adalah menyembelih kurban setelah sholat Idul Adha, bukan sebelumnya. Diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kali kita mulai pada hari ini adalah sholat, kemudian kita pulang lalu menyembelih. Barang siapa melakukan itu, maka ia telah sesuai dengan sunnah kami. Dan barang siapa menyembelih sebelum salat, maka itu hanyalah daging yang ia berikan kepada keluarganya, bukan termasuk ibadah kurban." Maka waktu kurban dimulai setelah sholat Idul Adha. Sunnah kedelapan adalah memilih hewan kurban yang baik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing
kibas yang putih bercampur hitam dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri, membaca basmalah, bertakbir, dan meletakkan kaki beliau pada sisi leher hewan tersebut. Maka seorang muslim dianjurkan memilih hewan kurban yang baik, sehat, layak, dan menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Sunnah ke-9 adalah memakan dan membagikan daging kurban. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari karena saat itu ada kebutuhan kaum muslimin. Kemudian beliau memberi keringanan. Dalam riwayat disebutkan bahwa daging kurban boleh dimakan dan disimpan. Maka daging kurban boleh dimakan oleh pemiliknya, dibagikan kepada keluarga, tetangga, fakir miskin, dan kaum muslimin. Sunnah ke-10 adalah tidak berpuasa pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Arafah, hari Nahr, dan hari-hari tasyrik adalah hari raya kita, kaum muslimin. Hari-hari itu adalah hari makan dan minum. Maka tanggal 10 Zulhijjah, yaitu Idul Adha, serta tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah tidak diisi dengan puasa, tetapi diisi dengan makan, minum, zikir, syukur, dan mengingat Allah. Inilah sunnah-sunnah di bulan Zulhijjah. Ia dimulai dengan memperbanyak amal syalih, puasa, doa, dan zikir. Lalu puncaknya adalah hari Arafah dan hari Nahr. Setelah itu datang hari-hari tasyrik, hari untuk makan, minum, berbagi, dan mengingat Allah. Maka siapa yang ingin menghidupkan Zulhijjah, hidupkanlah dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beramal syalih, berpuasa pada waktunya, berdoa pada hari Arafah, berkurban pada hari Nahr, dan mensyukuri nikmat Allah pada hari-hari tasyrik.